Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penghormatan kami kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala beserta jajaran yang kami hormati, para guru besar serta guru-guru kami, staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, yang kami hormati para senior, sejawat, mahasiswa program studi doktor, magister, serta program studi pendidikan dokter spesialis, serta yang kami banggakan para mahasiswa program profesi dokter dan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Selamat datang di Studio Kesmas. Studio Kesmas merupakan sebuah wadah edukasi dan inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala seputar topik kesehatan dan kedokteran yang ditujukan untuk masyarakat ramai. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari bersama kita mendengarkan arahan sekaligus sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Maimun Syukri, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi venasi. Kepada Prof. Maimun, kami persilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur tentu tanpa henti-hentinya kita wajib memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Di samping nikmat-nikmat yang lain, pagi ini kita bisa berkumpul dalam joint meeting ini melalui virtual dengan acara yang digagas oleh Studio Kesmas ini. Yang kedua mungkin saya lupa yang pertama apa topiknya ya. Salawat dan salam kita sesungguhkan kehadiran kita Muhammad Dr. Ahmad sebagai speaker dan penggagas. Saya melihat ada Dr. Rofi juga yang menjadi panitia. Dr. Kurnia senior dosen yang lain dan juga dosen-dosen yang masih muda yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Ya, sebenarnya ide ini adalah untuk saya kepingin, mungkin tidak cukup orang ini. Menunggu Dr. Ahmad pulang kelihatannya. Studio ini menjadi suatu unit swakelola dalam melakukan pengolahan data, tempat konsultasi. Kita sekarang sudah banyak program studi yang memerlukan bantuan dari bidang statistik dan atau biostatistika. Kita sudah punya 10 prodi dan ini akan tambah lagi. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tahun depan kita punya target ada tambahan 10 prodi baru. Yang sudah mensubmit itu KKLP, ini menunggu minggu depan ini S2 Biomedik, lalu akan menyusul S2 Tropmed ya. Sedangkan yang prodi baru yang spesialis 4 orang kita sekarang ada di konsil menunggu visitasi. Kemudian sedang bersiap-siap adalah urologi yang sudah ada rekom kolegium, kita mungkin ke konsil. Kemudian psikiatri dan juga mata menyusul di akhir tahun. Jadi insya Allah semester depan yang nggak ganjil ya, semester ganjil depan kita target punya 25 prodi. Di samping yang sudah lahir ini harus sedang bergegas-gegas untuk akreditasi. Minggu depan kita akreditasi MKM dan anestesi. Tahun depan saya kira fakultas S1 dan profesi, kemudian menyusul bedah plastik dan S3. Jadi sepertinya kerjaan tidak pernah berhenti, selesai satu, pegang satu, tapi orang-orangnya itu aja terus. Ya. Jadi kita butuh orang tambahan tenaga yang kira-kira bisa mengembangkan amanah yang diberikan pada kita ini untuk tetap eksis, baik dalam pengembangan prodi, tentu untuk anak didiknya sekalian, dalam hal ini nanti akan berkomunikasi dalam bidang penelitian. Maka dari itu, kelihatannya saya melihat Dr. Nurjana sendiri kurang kuat untuk
mendobrak ini karena banyak yang diurus oleh Tanah prodi, beberapa prodi baru, kemudian mau akreditasi lagi, sekarang jadi kepala bagian. Saya kira tidak cukup orang. Jadi yang sudah ada diberdayakan kembali semuanya maksimal dan ditambah orang lain yang mau datang pulang ke tempat Dr. Ahmad. Saya kira ini pendahuluan dari pembukaan dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk semua dan tentu punya planning ke depan lagi setelah yang kedua ini. Terima kasih Tuan Bejana, apresiasi yang tinggi pada penggagas dan pada pembicara, dan semoga yang mengikuti juga bertambah ilmunya atas seri ini. Terima kasih Tuan Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya, ada acara nasional Ina Transplant di sebelah saya ini. Baik, Prof. Kebetulan saya juga ikut jadi pembicara. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Salam. Baik, izinkan kami lanjutkan, Prof. Ya, selanjutnya. Baik, Prof. Baik, selanjutnya kita akan masuki ke sesi acara. Sebelumnya izinkan kami sebagai moderator untuk menyampaikan tata tertib pelaksanaan seminar daring kita pada pagi hari ini. Kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya guna menjaga kondusivitas dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua, sesi pertemuan kita akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya dan sesi diskusi. Dan kemudian nanti pada saat sesi diskusi kami harapkan kepada Bapak Ibu peserta dan sejawat sekalian untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk selanjutnya dapat kami persilakan untuk berdiskusi langsung bersama pembicara. Selanjutnya pada akhir sesi akan kami kirimkan 1 buah link melalui fitur chat untuk memberikan testimoni sekaligus masukan untuk acara kita berikutnya. Dan kami himbau juga untuk dapat menggunakan perangkat laptop untuk dapat melakukan simulasi langsung bersama narasumber nantinya. Baik, di seri 2 kali ini, sesuatu yang kita angkat adalah berputar sekitar topik perhitungan besar sampel penelitian. Ini menjadi dasar sesuatu langkah baru bagi kita untuk memulai sebuah penelitian, karena ini merupakan sebuah momok paling besar biasanya bagi seorang peneliti untuk memulai penelitian tersebut. Apakah sampelnya sudah cukup ataupun belum, ataupun berlebih. Banyak sekali mitos-mitos seputar topik perhitungan besar sampel penelitian kali ini. Dan hari ini saya tentunya tidak sendiri. Kita kehadiran seorang narasumber yang jauh di kota pahlawan sana, tersambung dengan kita Dr. Rahmat Suhanda. Sedikit saya bacakan tentang beliau. Baik, Dr. Rahmat Suhanda adalah seorang staf di bagian ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, dan beliau sekarang sedang melanjutkan program pendidikan doktoral di Universitas Airlangga sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan informasi terakhir sedang persiapan untuk sidang akhirnya. Beliau menamatkan program profesi dokter pada tahun 2007 di Universitas Syahkuala dan melanjutkan program magister di Health Administration and Policy dan menamatkan pada tahun 2012 di Universitas Airlangga. Beliau juga pernah menjabat di beberapa jabatan-jabatan strategis di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Universitas Syahkuala. Yang terakhir, beliau menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Prince Naif Universitas Syahkuala. Tanpa memperpanjang mukadimah, sudah tersambung bersama kita semuanya, yaitu Dr. Ahmad. Assalamualaikum, Dr. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Dok. wabarakatuh. Silakan. Dr. Rofi, baik, selanjutnya saya serahkan ke dokter, Dok, untuk materinya. Silakan, Dok. Bisa share screen, Dok. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, beserta para wakil dekan, seluruh jajaran. Yang saya hormati juga para guru besar, para dosen kami, ada Dr. Saifuddin di sini, kemudian juga ada Dr. Kurnia, Dr. Cukmerahyeni, guru-guru kami semua yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.
Terima kasih banyak atas segala ilmu dan transfer knowledge yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu teman sejawat dosen sekalian yang berbahagia, teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, seluruh hadirin, juga teman-teman seangkatan saya ketika proses pendidikan dokter dulunya. Di sini ada Dr. Yopi mungkin, dan beberapa teman-teman yang lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini. Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, pagi ini saya akan mencoba untuk sharing saja ya. Kita diskusi saja terkait tentang perhitungan besar sampel dalam penelitian kedokteran dan kesehatan. Terima kasih kepada Dr. Nurjanah, Dr. Rofi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima kiriman dari panitia, ya. Ada sedikit modul terkait perhitungan besar sampel yang disusun oleh Dr. Artawan. Beliau adalah epidemiologis di FK Udayana. Kebetulan beliau adalah salah satu sahabat saya. Berikut juga Dr. Sigit Nurfianto. Beliau adalah Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di Kalimantan Tengah dan juga kebetulan juga sahabat saya. Dan kita bertiga khusus untuk perhitungan besar sampel ini sering berdiskusi ya, untuk menyusun materi tersebut hingga kemudian Dr. Artawan memberikan rekomendasinya atas modul tutorial perhitungan besar sampel yang sebenarnya beliau persiapkan untuk mahasiswa beliau di Universitas Udayana yang kemudian nanti related dengan aplikasi dari program sample size yang juga dikirimkan oleh Dr. Rofi kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah dikirimkan ya Dr. Rofi ya materi-materi tersebut. Nah, kemudian juga nanti akan ada satu program lagi atau satu aplikasi lagi dalam bentuk Excel, karena setelah kami pelajari ternyata tidak semua laptop atau tidak semua komputer ternyata bisa menjalankan aplikasi tersebut. Namun mudah-mudahan sebahagian besar dari kita bisa menjalankan aplikasi tersebut sehingga nanti kita bisa latihan dengan program tersebut. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Mbak Vina, sudah masuk belum ya? Mbak Vina? Sudah, Pak. Belum. Mbak Vina ini adalah, oh sudah, baik. Mbak Vina ini adalah asisten kami di Surabaya yang membantu kami sehari-hari dalam proses kami di sini, termasuk Dr. Sigit juga. Nanti beliau bisa menjalankan program sampel size-nya jika ada pertanyaan yang belum ada di dalam contoh-contoh yang kita berikan. Kita langsung mulai dulu. Kita mulai pelan-pelan saja. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan saya di sela. Silahkan langsung ditanyakan. Ini adalah rencana kegiatan kita hari ini, di mana nanti kita akan mulai dengan presentasi pengantar selama lebih kurang 20 menit. Lalu nanti akan masuk kepada pengenalan aplikasi yang akan kita gunakan. Kemudian berikutnya kita akan latihan. Kita harap Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan program sampel size tersebut, atau kalau memang tidak program sampel size-nya, mungkin nanti bisa membuka program Excel-nya. Program Excel itu sebenarnya khusus saya persiapkan untuk pertemuan ini karena pertimbangan dari beberapa komputer yang tidak bisa membuka program sampel size. Dan juga nanti mungkin pengantar dan lain-lain sekitar 10 menit. Jadi total pertemuan kita lebih kurang 1 jam 45 menit atau sekitar 2 jam. Dr. Rofi, saya mohon bantuannya untuk mengirimkan aplikasi Excel-nya kepada para peserta. Kebetulan sengaja saya berikan password supaya kalau nanti mau di-share ke orang nama Unsyah nggak kelupaan. Jadi saya berikan password di sana Rahmat Unsyah dengan R kecil, dengan huruf kecil seluruhnya. Rahmat Unsyah. Nama spelling nama saya RACHMAD. Tidak ada spasi, Unsyah. Semoga bisa dibuka oleh Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu yang terhormat, dalam penyusunan proposal penelitian atau dalam merencanakan satu kegiatan penelitian, banyak hal yang sebenarnya kita pertimbangkan. Nah, salah satunya adalah perhitungan besar sampel penelitian minimal. Dalam menghitung besar sampel penelitian, banyak sekali rumus yang ada dan sebenarnya sangat bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan penelitian kita. Nah, masalahnya adalah para peneliti atau mahasiswa ini sering salah dalam memilih rumus besar sampel. Atau kemudian juga pada sisi lain sering salah ketika memaknai simbol-simbol yang ada di dalam rumus besar sampel. Nah, dalam diskusi ini nanti kita akan coba berdiskusi cara praktis dan mudah. Yang pertama adalah memilih rumus besar sampel, dan yang kedua melakukan perhitungan besar sampel dengan perangkat lunak. Jadi dengan menggunakan baik program Excel maupun program sample size yang sudah kami sediakan tadi. Nah, mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkan laptop dan juga membuka aplikasi yang kami sertakan tersebut. Mungkin nanti bisa dilihat ada laptop-laptop atau komputer tertentu yang memang tidak kompatibel dengan program sample size ini, ya. Mungkin karena laptopnya terlalu canggih, jadi tidak bisa. Karena saya mencoba dengan laptop yang seri lama, insya Allah bisa terbuka. Tapi kalau pakai seri baru, itu sulit terbukanya. Jadi mungkin nanti mohon dicoba dulu. Kalau memang program sample size-nya tidak bisa dibuka, mungkin bisa buka Excel. Baik Bapak Ibu sekalian, berangkat untuk belajar tentang menghitung besar sampel, kita akan mendiskusikan sedikit tentang filosofi segelas kopi pagi. Hampir seluruh orang Aceh sekarang dari dulu sebenarnya itu sangat dekat dengan budaya ngopi pagi. Tentu walaupun kita setelah membuat kopi semenjak jauh-jauh hari dulu, tapi setiap pagi ketika kita mempersiapkan segelas kopi atau minum kopi di warung kopi, pasti kita tidak akan langsung menyeruput dari gelas. Pasti kita akan mencoba dulu sedikit. Mencoba mencicipi bagaimana rasa kopinya. Tentu biasanya ada dua ritual yang tidak pernah kita lupakan, yaitu mengaduk dan kemudian mengambil sedikit. Kita bisa saja menginterpretasi bagaimana rasa kopi di dalam gelas ini. Mungkin ada yang bilang, oh ini kelihatan pekat sekali, pasti rasanya ini pahit. Ya. Atau bisa jadi ini karena gulanya terlalu banyak, makanya warnanya menjadi pekat begini, terutama kalau pakai gula aren. Nah, tetapi pendapat-pendapat itu akan terbantahkan dengan satu tes yang bagus. Satu tes yang bagus akan bermakna lebih bagus daripada ribuan pendapat para ahli yang hanya menduga-duga. Ini statement dari Wernher von Braun, seorang aerospace engineer dari Jerman dan kemudian menjadi salah satu bagian dari NASA. Jadi kesimpulannya adalah mencoba itu lebih baik daripada kita menduga-duga sesuatu. Nah, tentu ketika kita mencoba kopi, dua ritual yang tidak pernah lepas itu, yaitu mengaduk dan kemudian mencicipi, sebenarnya merupakan filosofi dari proses pengambilan sampel dan juga dari perhitungan isu besar sampel. Kita bisa merasakan bagaimana rasa kopi di dalam satu gelas dengan mencicipi mungkin sebanyak 1 sendok teh. Nah, kemudian kalau kita memang standarnya mencicipi 1 sendok teh, tentu kita tidak bisa merasakan benar-benar bagaimana rasa kopi di dalam gelas tersebut kalau kita hanya mencobanya setengah sendok teh saja. Artinya, ada isu besar sampel yang harus kita tuntaskan di sana. Selain kita mengaduknya dengan baik. Karena kalau kita tidak mengaduk dengan baik, mungkin rasa tertentu itu tidak tercampur dengan baik di seluruh bagian dari kopi. Sehingga pertanyaannya akan menjadi lebih rumit. Kalau tadi satu gelas, oke, kita bisa merasakan dengan 1 sendok teh saja. Bagaimana kalau kopinya 1 kolam renang?
iseng, kemudian suatu ketika mungkin ada acara, mungkin kalau kita ada kenduri begitu ya, biasa kita buat kopi juga, misalnya satu satu panci besar. Pertanyaannya, apakah yang kita rasakan karena ukuran dari panci itu lebih besar daripada ukuran gelas tadi? Maka kita perlu mengalihkannya. Misalnya satu panci itu untuk 50 cup gelas. Apakah kita perlu merasakan 50 sendok teh untuk merasakan bagaimana kualitas kopi di dalam satu panci tersebut? Tentu jawabannya tidak. Mau satu panci pun, asal cara ngaduknya benar, asal besar sampelnya itu tepat kita ambil, maka dia bisa merepresentasi rasa kopi yang ada di dalam panci tersebut. Maknanya apa? Maknanya isu besar sampel dan cara pengambilan sampel adalah dua hal yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian. Kalau kita ingin mengeneralisir hasil penelitian kita kepada populasi. Ya. Misalnya saja, kita ingin menyimpulkan bagaimana pengetahuan para demonstran tentang isu unjuk rasa yang mereka bawa. Kita bisa menanyakan kepada seluruh demonstran, atau opsi kedua adalah kita mengambil sebahagian dari demonstran dengan cara random, dengan cara diacak, ya, dengan jumlah yang cukup, sehingga kesimpulan dari apa yang sampel berikan kepada kita terkait pengetahuan mereka dapat menggambarkan bagaimana kesimpulan dari seluruh peserta demonstrasi tersebut. Sehingga sampel adalah bagian dari populasi. Sementara populasi adalah seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh suatu objek. Dan populasi pada penelitian-penelitian adalah wilayah generalisasi dari kesimpulan penelitian kita. Sebagai ilustrasi, lingkaran yang berwarna merah ini adalah populasi, dan lingkaran yang berwarna kuning ini adalah sampel. Artinya, sampel harus lebih kecil daripada populasi. Minimal N besar kurang 1. Nah, wilayah generalisasi ini harus jelas siapa, di mana, dan kapan. Jadi siapa yang akan disimpulkan, di mana, dan kapan. Sehingga besar sampel yang kita hitung nanti mewakili siapa, di mana, dan kapan tersebut. Dengan perhitungan besar sampel yang ideal, maka kesalahan dari hasil penelitian tersebut akan relatif kecil. Namun demikian, terkadang kita juga menghitung besar sampel yang ukurannya menjadi lebih kecil, sehingga kesalahannya menjadi relatif besar. Maknanya apa? Semakin mendekati ukuran populasi, atau sampel itu semakin hampir mirip dengan besarnya populasi, maka kesalahan yang dilakukan oleh peneliti akan semakin kecil. Namun demikian, karena keterbatasan sumber daya, waktu, biaya, dan lain-lain sebagainya, maka besar sampel ini harusnya dihitung, ya, tidak diduga-duga. Sehingga syarat sampel yang bisa digeneralisasi untuk menyimpulkan bagaimana karakteristik populasi, bagaimana kesimpulan populasi berdasarkan karakteristik sampel harus melalui dua proses ini. Yaitu yang pertama, dia harus representatif, di mana diambil secara acak, dan yang kedua, dia harus reliable, yaitu diambil dengan sampel yang cukup. Ini adalah beberapa hal penting terkait perhitungan besar sampel. Jangan lupati, karena kalau lupati jadinya hal pening. Kenapa kok hal penting? Karena hal ini sering sekali menjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Yang pertama misalnya, kita punya pendapat menghitung besar sampel dengan rumusnya Lemaitre. Padahal Lemaitre dari file yang saya kirim kepada Bapak Ibu kemarin, itu punya satu buku yang ditulis tahun 91,
bersama Luanga yang isinya itu belasan atau puluhan rumus di dalamnya. Jadi ketika kita menyampaikan, oh saya pakai rumusnya Lemessurier, harus jelas rumus Lemessurier yang mana. Ya. Tentu setiap rumus itu punya pro dan kontra. Yang terpenting adalah kita memahami sampel itu digunakan untuk tujuan apa. Itu yang paling utama. Kemudian jangan lupa apa makna dari setiap elemen yang ada di dalam rumus tersebut. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak boleh lupa untuk menggunakan referensi dan juga mempersiapkan argumen kita kenapa kita menggunakan rumus tersebut. Sama seperti kita ketika menggunakan atau memilih pakaian dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita ke undangan, ke acara pernikahan, kita punya opsi untuk menggunakan pakaian batik, atau mungkin menggunakan jas, atau minimal menggunakan pakaian yang rapi. Tentu akan sangat berbeda ketika kita akan istirahat malam. Ya, minimal kita akan menggunakan pakaian yang longgar, dan yang paling ideal mungkin piyama. Tentu tidak cocok kalau kita ke undangan, kita pakai piyama, apalagi piyamanya warna pink yang ada gambar Mickey Mouse-nya. Nah, di sini maknanya apa? Maknanya kita punya opsi untuk memilih besar sampel itu dihitung dengan rumus yang mana. Tetapi tentu besar sampelnya harus dihitung dengan rumus yang ideal. Yang ideal, artinya yang ada referensinya. Nah, terus berikutnya adalah jangan lupa dalam melakukan perhitungan besar sampel atau ketika kita ingin memulai sebuah penelitian, kita harus banyak membaca penelitian-penelitian pembanding. Karena beberapa informasi yang kita butuhkan dalam perhitungan besar sampel dapat kita temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Atau setidak-tidaknya kita bisa membandingkan nanti bagaimana metode perhitungan besar sampel dan berapa besar sampel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Prinsip semakin besar sampel maka semakin akurat hasil penelitian. Ini juga kadang-kadang sering menjadi diskusi yang panjang. Saya juga baru selesai berdiskusi dengan salah seorang peserta pendidikan dokter spesialis 2 di Airlangga ketika menanyakan kepada saya bahwa hasil perhitungan besar sampel beliau itu hanya 30. Sementara beliau ingin agar sampel yang diambil lebih banyak. Saya sampaikan hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena yang dihitung oleh besar sampel adalah besar sampel minimal. Artinya kalau kita punya kemampuan untuk melakukan 50, itu lebih baik. Yang jangan adalah kita mengurangi dari besar sampel yang telah kita hitung. Dan juga dalam pertemuan ini, karena tadi begitu banyak rumus besar sampel yang ada, kita memanfaatkan waktu di pagi hari ini hanya untuk membicarakan beberapa rumus besar sampel saja yang lazim kita gunakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dengan beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghitung besar sampel. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu, yaitu tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian yang akan kita lakukan? Apakah tujuan penelitian kita itu hanya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan atau hanya sekedar ingin tahu prevalensi kejadian tertentu di satu populasi, atau kita ingin membandingkan misalnya saja tekanan darah antara orang yang berolahraga secara teratur dan orang yang berolahraga tidak teratur, atau kita ingin membuktikan hubungan atau membuktikan pengaruh maupun sebab akibat. Nah, tujuan penelitian ini nantinya akan mempengaruhi jenis atau rumus besar sampel yang harus kita gunakan. Yang berikutnya adalah skala data. Skala data sebagaimana kita ketahui bersama ada 2 jenis. Skala data parametrik dan skala data non-parametrik. Nah, skala data parametrik ini adalah skala data yang sifatnya adalah angka-angka. Misalnya rasio neutrofil limfosit, atau kemudian juga bisa
berat badan atau tinggi badan yang sifatnya adalah angka. Angka murni hasil perhitungannya. Namun ketika angka-angka ini kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi tinggi, sedang, rendah, atau menjadi ukuran yang normal dan abnormal, maka ini disebut dengan data non-parametrik. Non-parametrik sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu nominal dan ordinal. Yang berikutnya adalah rancangan penelitian. Saya akan menceritakan nanti lebih jauh pada slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis itu bisa dalam bentuk dua bentuk secara umum. Disusun dalam dua bentuk. Yang pertama adalah hipotesis satu sisi, yakni hipotesis yang kita menunjukkan secara spesifik peningkatan atau perubahan pada satu variabel akan mempengaruhi atau meningkatkan atau menurunkan kondisi di variabel yang lain. Misalnya saja, semakin tinggi pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan, maka semakin tinggi intensinya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ini adalah hipotesis satu sisi atau one-sided hypothesis. Kalau kita bentuk dia menjadi hipotesis dua sisi, maka kita hanya menyebutkan terdapat pengaruh pengetahuan terhadap intensi pemeriksaan kehamilan. Pada contoh yang lain, terdapat pengaruh olahraga secara teratur dengan kebugaran. Ini adalah hipotesis dua sisi. Kalau kita jadikan dia hipotesis satu sisi, maka semakin optimal olahraga yang dilakukan, maka semakin bagus kebugaran seseorang. Ini yang disebut dengan hipotesis satu sisi dan dua sisi. Hal ini penting karena kita sering kelupaan ketika menghitung besar sampel dengan mempertimbangkan hipotesis. Ini adalah skala data yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat, ya, mulai dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya menggunakan sapaan Bapak Ibu sebenarnya bukan untuk para guru-guru kami, karena terus terang pasti guru-guru kami lebih paham dan lebih mengerti dibanding kami. Tapi ini untuk Bapak Ibu mungkin secara umum, termasuk adik-adik yang bakal jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, gitu ya. Jadi tidak khusus untuk para guru-guru kami, jadi juga untuk para teman-teman sejawat sekalian. Nah, saya lanjutkan bahwa skala data ini bertingkat mulai dari yang paling rendah yaitu nominal hingga yang paling tinggi yaitu rasio. Idealnya, sebuah penelitian menggunakan skala data atau jenis data yang paling tinggi, yakni rasio interval. Kemudian jika memang tidak memungkinkan, baru kita turunkan menjadi ordinal atau nominal. Tetapi yang paling direkomendasi adalah menggunakan skala data jenis rasio dan interval. Kalau rancangan penelitian sendiri, Bapak Ibu, kita bisa lihat, bisa kita bagi menjadi dua, yakni penelitian itu secara umum itu dibagi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Gampangnya, penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan-pendekatan uji statistik di dalamnya, sehingga tidak terlalu terikat dengan perhitungan besar sampel dan jenis-jenis uji dan lain-lain sebagainya. Karena validitas atau selesainya penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, yakni kejenuhan informasi yang diperoleh. Sementara pada penelitian kuantitatif, kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu penelitian non-eksperimental atau penelitian observasional, dan yang kedua penelitian eksperimental. Perbedaan keduanya mungkin kita semua sudah paham, namun buat adik-adik yang belum akrab dengan hal ini, kita dapat membedakannya dari pendekatan bahwa penelitian eksperimental adalah penelitian di mana intervensi yang dilakukan itu terdapat campur tangan peneliti. Misalnya peneliti yang merancang adanya intervensi tertentu, atau kemudian peneliti sendiri yang menjadi pelaku dari intervensi tersebut. Sementara penelitian non-eksperimental, di sini peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada di lapangan dan kemudian melakukan analisis atas fenomena tersebut. Kita bisa lihat dari contoh Theory of Planned Behavior ini yang menggambarkan keterkaitan antar variabel
yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief terhadap behavior, di mana pengaruh yang kompleks ini selalu dicetuskan dari variabel independen yang di sebelah kiri, kemudian ada mediating variable, yaitu attitude toward the behavior, subjective norm, perceived behavioral control, ada intention di sana sebagai mediating yang berikutnya, kemudian berakhir menjadi perilaku. Teori ini menceritakan bahwa perilaku seseorang itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak dilakukan seperti gerak refleks, tetapi selalu dipengaruhi setidak-tidaknya oleh 3 elemen dasar internal, yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief. Namun, dan itu akan mencetuskan intensi terhadap seseorang, walaupun kemudian mau atau tidak maunya seseorang melakukan perilaku tersebut dapat dipengaruhi langsung oleh aktual behavioral control. Nah, dalam menganalisis kerangka ini, tentu kita bisa menggunakan rancangan penelitian yang macam-macam tadi. Tentu kita bisa menentukan skala data yang macam-macam. Kita bisa mengukur perilaku dalam scoring, dalam nilai, dalam angka. Atau kita bisa kelompok-kelompokkan dia menjadi perilaku baik, sangat baik, kurang baik, dan tidak baik misalnya. Demikian juga kita juga bisa membuat behavioral ini menjadi baik dan tidak baik, perilaku yang baik dan tidak baik. Kita bisa menyimpulkan sedemikian. Sehingga hal-hal yang tadi kita kemukakan merupakan pilihan. Dan penelitian itu sebenarnya adalah pilihan dari peneliti. Apa yang akan dia lakukan? Semakin baik pertimbangan-pertimbangan ilmiahnya, semakin detail pertimbangan-pertimbangannya, maka hasilnya juga akan semakin baik. Namun kita bermain pada keterbatasan penelitian nantinya. Jadi ada hal yang membatasi kita untuk melakukan hal yang terbaik tersebut. Kita lanjutkan terkait dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan besar sampel. Sebenarnya kita cukup mengingat setidak-tidaknya 4 hal ini, yaitu nilai D, nilai alfa, nilai beta, dan juga yang terakhir adalah karakteristik data. Nilai D adalah nilai effect size. Lebih gampangnya adalah nilai kesalahan atau ketidaktepatan dari rata atau proporsi. Jadi D yang biasa kita gunakan untuk penelitian kedokteran dan kesehatan adalah 10%. Ya. Kemudian kesalahan tipe 1 atau alfa. Alfa adalah kesalahan positif semu. Ya, batas kesalahan yang ditolerir pada penelitian kesehatan adalah sekitar 5%. Alfa 5% yang kita sering sebut dengan 0,05 itu. Kemudian power penelitian, yaitu 1 kurang beta. Beta yang biasa kita gunakan adalah 20%. Sehingga power minimal yang kita harapkan dari sebuah penelitian itu adalah 80%. Sementara karakteristik data adalah variable outcome dari skalanya. Ya, bisa skala numerik. Kalau dia skala numerik, nanti kita harus punya data informasi terkait simpangan baku. Dan pada penelitian dengan variabel outcome berskala kategorik, maka kita akan memperhatikan proporsinya. Nah, itu untuk pengantar dari saya terlebih dahulu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan, Dr. Rofi. Baik, Dr. Ahmad. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Sepertinya masih belum, Dr. Ahmad. Mungkin kalau tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, pilihannya cuma 2. Kalau tidak kalau mudah-mudahan semuanya mengerti semua, atau yang kedua tidak ada yang dipahami. Itu yang sulit. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami maksud dari yang saya sampaikan tadi. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa menangkapnya dengan baik, Bapak Ibu. Baik. Kita akan masuk kepada perkenalan dari program yang sudah saya berikan. Mungkin
beberapa orang dari Bapak Ibu jika berkenan silahkan mengaktifkan video dan apa namanya dan programnya. Mungkin di sini ada Rahmat Mulia. Rahmat, bisa dibuka programnya, program. Silakan, Mat. Baik, dokter, dicoba dulu, dokter. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlihatkan dulu kepada Bapak Ibu terkait dengan program yang akan kita gunakan di pagi hari ini. Jadi ada dua program, dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi dalam bentuk sample size. Ini adalah aplikasi yang dibangun berdasarkan buku yang disusun oleh Luanga dan Lemesio pada tahun 91. Sudah cukup lama, ya. Tapi mudah-mudahan ini masih layak kita gunakan. Jadi kalau kita lihat untuk program tersebut, jika Bapak Ibu membuka folder sample size, Bapak Ibu akan menemukan satu aplikasi yang namanya ssize.exe. Ya. Kalau Bapak Ibu klik ssize.exe itu 2 kali, maka akan tampil seperti tampilan di layar ini. Ya, seperti tampilan yang ada di layar. Bisa terlihat kira-kira? Nah, kemudian jika nanti sudah, tinggal di OK saja. Nah, setelah di OK akan tampak beberapa pilihan opsi dari rumus besar sampel yang bisa kita gunakan. Atau jika Bapak Ibu nantinya kesulitan membuka program tersebut, Bapak Ibu boleh membuka program Excel yang sudah saya persiapkan juga. Caranya adalah membuka langsung pada file Excel-nya, klik 2 kali, nanti akan diminta password. Passwordnya adalah Rahmat Unsyah. RACHMADUNSYIAH. Jadi Rahmat Unsyah. Nanti setelah Bapak Ibu masuk ke sana, Bapak Ibu akan mendapatkan kolom Excel yang seperti di tampilan layar ini. Ada yang mengalami kesulitan jika tidak berhasil membuka program sampel size-nya, silahkan membuka program Excel-nya. Tidak usah khawatir, karena memang tidak selengkap di sampel size. Namun saya akan berusaha untuk mengembangkan lagi supaya program Excel ini bisa lengkap dan bisa dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika, terutama Universitas Syah Kuala, untuk menghitung besar sampel dengan mudah. Baik, saya rasa ya, silakan Dr. Nurjana. Nggak bisa dibuka yang file Excel-nya bisa, yang sampel size-nya bisa. Cuman tadi nggak bisa buka, ternyata salah buka. Ternyata harus yang apa sih namanya, ada Excel-nya ya. Oke. Dah. Ya, yang ada Excel-nya, ya. Yang dibuka yang ada Excel-nya. Jadi SS size Excel itu yang bisa dibuka. Bisa ya, Dr. Nurjana ya. Nah, mudah-mudahan yang lain bisa juga. Ya, mungkin kalau ada yang kesulitan membuka file Excel, terutama adik-adik ya yang sedang dalam proses persiapan proposal penelitian atau teman-teman yang sedang mempersiapkan proposal penelitian, silahkan dicoba. Kalau memang tidak bisa, disampaikan agar nanti bisa langsung menghitung besar sampel yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Baik, kalau memang sudah, kita coba, kita akan kembali ke presentasi kita tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, beberapa rumus besar sampel yang biasa kita gunakan, sebenarnya kalau kita bagi mungkin akan lebih mudah dibagi menjadi 4 bagian. Namun yang paling utama adalah besar sampel itu kita hitung dengan
populasi yang diketahui atau populasi yang tidak kita ketahui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalnya kita tahu berapa besar populasi di suatu tempat, maka kita sebaiknya menggunakan perhitungan besar sampel dengan rumus finite atau dengan rumus besar sampel yang terbatas, yang di dalam slide ini urutan nomor 4. Namun, jika kita tidak mengetahui berapa besar sampel atau berapa besar populasi secara pasti, kita bisa menggunakan rumus besar sampel yang pilihan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 di atas. Nah, kalau kita punya informasi terkait dengan tujuan penelitian kita yang hanya ingin mengetahui proporsi atau mengetahui prevalensi, itu tentu akan berbeda dengan ketika kita ingin menguji hipotesis, membuktikan adanya perbedaan, adanya pengaruh, atau adanya hubungan. Jadi kita review sedikit ke sana. Kita langsung masuk pada rumus pertama. Rumus pertama, jika Bapak Ibu membuka file Excel, saya persilahkan untuk membuka file Excel. Rumus ini adalah rumus yang legendaris, yang sering sekali disalahgunakan. Kenapa? Karena rumus ini sering disebut sebagai rumus Lemaître dan dijustifikasi bisa digunakan pada semua penelitian. Namun, menurut kajian yang kita lakukan bahwa sebenarnya penelitian rumus besar sampel ini dipersiapkan hanya untuk penelitian yang sifatnya deskriptif dan tanpa hipotesis. Kok ada istilah tanpa hipotesis kalau deskriptif? Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Sebagai contoh, pada sebuah penelitian kita ingin memperkirakan prevalensi hipertensi pada kelompok usia di atas 40 tahun. Misal, ya, kita ingin memperkirakan prevalensi hipertensi pada kelompok usia 40 tahun. Dengan kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5%, dan presisi yang digunakan adalah 10%. Ingat, kesalahan tipe 1 tadi adalah alfa, dan presisi yang kita gunakan ini adalah nilai D. Ya. Kemudian, berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensi hipertensi di populasi adalah 20%. Ini adalah nilai P. Sebenarnya dengan mudah, manual pun boleh, kita bisa memasukkan nilai-nilai yang tadi ada itu ke dalam rumus ini. Jadi, Z1 kurang 5% dibagi 2, dikali P yang nilainya 20%, dikali buka kurung 1 dikurang 20%, dibagi 10% dikuadratkan. Mudahnya, jika Bapak Ibu membuka program SSize, silahkan pilih yang pilihan nomor 1.1. Setelah Bapak Ibu membuka, jika Bapak Ibu menggunakan program Excel, silahkan dibuka yang 1A. Lalu angka-angkanya silahkan dimasukkan persis seperti informasi yang kita dapat. Ingat tadi, kalau kita lihat, di sana informasinya kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5%, berarti 1 kurang alfanya adalah 1 kurang 5%, yang bermakna 95%. Sementara proporsinya adalah 20% atau 0,2, dan D-nya adalah 0,1 atau 10%. Pada rumus Excel, nilai yang digunakan adalah nilai persentase, yaitu 20%, 10%. Ya. Rahmat mungkin bisa bantu saya, berapa hasilnya Rahmat? Maaf dokter, untuk programnya belum bisa dibuka dokter. Baik, kalau untuk Excel-nya berapa Rahmat? Bisa dibuka? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Mbak Vina bisa buka program Excel-nya Mbak Vina? Saya buka yang ini Pak, untuk aplikasinya.
Oke, untuk aplikasinya keluar angkanya berapa Mbak Vina? 62, Pak. 62. Kalau yang menggunakan, ya silakan. Boleh nggak dicobakan di aplikasinya? Saya tekan kok nggak mau keluar yang seperti perform estimation ini ya. Oke, baik. Silakan Mbak Vina coba share screen-nya Mbak Vina. Untuk yang 1.1. Baik, Pak. Ya, nah ini tampilannya, kemudian dipilih 1.1. Oke. Diklik 2 kali. Nah, ini di minimize dulu, tampilkan lagi Mbak Vina yang ini di stop share dulu. Karena kalau ini dia tidak muncul, nah baru di share lagi setelah diklik 2 kali yang 1.1 tadi. Ya, saya kan example sama estimate-nya nggak hitam dia. Oke, sebentar. Coba Mbak Vina tampilkan lagi, bisa? Ya, itu dia. Nah, lalu kemudian kita boleh klik dulu sampel 111 yang atas itu. Coba klik 111 Mbak Vina. Ya. Ya, kemudian silahkan evaluate. Nah, itu digeser ke tengah posisinya. Ini agak tertutup kalau di layar saya, Mbak Vina. Di itunya tadi, ya, begitu. Nah, betul begini, Dokter Nurjana? Dokter Nurjana? Oh, sorry, lupa di unmute. Ya. Saya yang example sama estimate yang paling atas, atau saya coba share screen saya? Boleh. Coba boleh ya? si share screen-nya punya Dokter Nurjana. Silakan. Oke. Ya. Karena kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Bentar ya. Ini yang example ya. sama estimate Yang ini 1.1. nggak muncul kan? Jadi kalau diklik nggak mau ya? Nggak apa-apa, coba diklik. Klik 2 2 kali. kali. Muncul nggak di laptopnya Dokter Nurjana? Nggak ada pop-up-nya. Ya. Nah itu, jadi ini yang menjadi di beberapa laptop program ini nggak bisa jalan, Dokter Nurjana. Oke. Jadi ini bisa jalannya di laptop yang serinya lebih rendah. Jadi karena itu saya juga sediakan rumus Excel-nya. Jadi silahkan kalau memang Dokter Nurjana berkenan, coba di close aja, yang ini nggak apa-apa. Tapi ini juga tidak sia-sia sebenarnya. Nanti kalau misalnya diklik 2 kali, nanti akan bisa memberikan informasi terkait rumus ini untuk apa, bentuk rumusnya bagaimana. Tapi kalau itu juga sulit, saya sertakan bukunya Lemeshow dan Luanga itu. Di dalam buku itu jelas ya rumus besar sampelnya, dan sebenarnya pada besar sampel yang tidak finite, ya, pada besar sampel yang n besarnya tidak diketahui, itu sebenarnya kita bisa langsung melihat pada tabel berapa besar sampel yang kita butuhkan. Tidak apa-apa, coba dibuka saja kalau begitu yang program Excel-nya saja, Dokter Nurjana. Oke, boleh. Atau saya share screen. Saya share screen. Ya, ini kalau misalnya kita pakai Excel, kita akan tampil pada jenis rumus pada sheet pertama seperti ini. Silahkan diklik saja yang 1A, ya, yang di 1A ini. Kalau diklik, dia akan langsung melompat kepada estimasi satu proporsi dengan presisi absolut. Nah, ini silahkan masukkan tadi confidence intervalnya, confidence level kita adalah 95%, kemudian P-nya adalah 20%, dan berikutnya absolute precision required-nya adalah 10%. Sehingga total sampel yang kita butuhkan adalah 61,46. Perlu menjadi catatan kita bersama adalah kalau perhitungan besar sampel atau perhitungan apapun yang sifatnya unit, lalu kemudian kita menghasilkan koma di belakang, ada nilai koma di belakangnya, maka
berapapun nilai setelah koma tersebut dibulatkan ke atas. Jadi kalau misalnya kita ketemu 61,03, kita tetap pakai nilainya 62. Begitu. Kalau kita dapat nilainya 98,3, tetap kita bulatkan menjadi 99. Begitu. Nah, ini contoh rumus yang pertama. Jadi kita dapatkan nilai alfa dengan 5%, jadi 1 kurang 5% berarti 95%. Nilai P-nya adalah 20%, nilai D-nya adalah 10%, maka otomatis besar sampel yang kita butuhkan adalah 62 sampel. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus untuk menghitung besar sampel yang penelitian yang sifatnya penelitian deskriptif dan hanya ingin menjawab proporsi dari suatu kejadian tertentu. Ya. Mungkin demikian. Jadi yang kalau kita ingin mengetahui memperkirakan prevalensi hipertensi pada kelompok usia di atas 40 tahun dengan informasi seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi yang di Excel itu, masukkan saja berapa nilai alfanya, masukkan kemudian berapa nilai kesalahan yang diharapkan dan berapa presisi yang diharapkan, dan masukkan nilai proporsi atau prevalensi hipertensi pada populasi. Ini adalah rumus yang pertama. Mudah-mudahan jelas atas penjelasan ini. Kalau tidak jelas, silahkan langsung bertanya, tidak apa-apa. Yang kedua, ini rumus yang juga legendaris kalau di tempat kita dan juga sering digunakan. Ya, nah ini dia rumusnya. Ini rumus juga biasanya kita gunakan untuk penelitian yang deskriptif, bukan untuk penelitian yang analitik. Namun sering juga para mahasiswa, adik-adik saya menggunakan rumus ini untuk menguji hubungan atau menguji beda, begitu ya. Sebenarnya rumus ini idealnya digunakan untuk penelitian deskriptif. Dan yang kedua, rumus ini menggunakan hipotesis. Jadi, selama ini kita tahu bahwa penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Belum tentu. Kalau kita punya dugaan bahwa kejadian tertentu itu lebih tinggi pada populasi studi kita, sehingga kita punya hipotesis bahwa kejadian tertentu lebih tinggi di populasi penelitian, maka kita bisa menggunakan rumus ini, tidak menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi pada penelitian ini nilai yang kita butuhkan tetap, jadi nilai alfa itu tetap muncul. Nah, di sini karena kita menguji hipotesis, maka ada kesalahan tipe 2 yang harus dipertimbangkan. Nah, disinilah kita menggunakan juga power penelitian yang besarnya 80%. Ya. Nah, lalu kita punya nilai prevalensi hipertensi di populasi standar, misalnya anggap saja ini hipertensi di Indonesia, ya, rata-rata misalnya 10%, sementara kita duga pada masyarakat Aceh hipertensinya lebih tinggi proporsinya, misalnya 20%, misalnya seperti itu, maka kemudian kita menggunakan rumus ini. Jangan lupa bahwa di sini juga ada statement bahwa hipotesis yang dibangun adalah prevalensi hipertensi pada populasi studi itu lebih tinggi daripada populasi standar. Kita tidak sebut terdapat perbedaan proporsi hipertensi pada penduduk Aceh dibandingkan dengan Indonesia. Kalau kita sebut hipotesis seperti yang kedua tadi, yang barusan saya sebutkan, itu adalah hipotesis dua sisi. Sementara kalau ini kita menyatakan bahwa prevalensi hipertensi pada populasi studi lebih tinggi daripada populasi standar. Maknanya apa? Hipotesis ini adalah hipotesis satu sisi. Jika Bapak Ibu lihat di sini, nilai Z1 kurang alfanya, nilai Z1 kurang alfanya tidak bagi 2. Sementara kalau nanti ke depan, mungkin Bapak Ibu akan melihat nilai Z1 kurang alfanya bagi 2. Nah, ini adalah penanda sebenarnya rumus ini untuk
hipotesis yang dua sisi. Ya, yang dua sisi yang ini. Tapi kalau yang ini 1 kurang alfanya itu kan tidak dibagi dua. Ya. Jadi tidak dibagi dua. Ini adalah untuk hipotesis satu sisi. Itu kenapa penting kita memperhatikan statementnya adalah satu sisi atau dua sisi. Karena besar sampelnya akan sangat berbeda. Nah, sementara itu informasi-informasi yang lain sudah ada. Misalnya saja nilai P0. P0 itu adalah nilai pada populasi, ya, pada populasi. Sementara P alfanya adalah pada ini pada populasi umum, sementara PA ini adalah pada populasi tempat penelitian kita. Jadi dengan memasukkan nilai alfanya, level of significance-nya 5%, ingat tadi kalau di rumus yang sebelumnya 1 kurang alfa. 1 kurang alfa berarti 1 kurang 5%. Berarti 95%. Sementara kalau ini alfanya yang dimasukkan. Jadi nilai alfanya dimasukkan adalah 5%, 1 kurang betanya masukkan 80%, kemudian P0-nya masukkan 10%, PA-nya masukkan 20%. Maka jika menggunakan rumus, menggunakan yang 1.3a, ya maaf saya lupa menyebutkan rumusnya 1.3a, kita akan mendapatkan box yang seperti ini dan dimasukkan informasi-informasi tadi itu ke dalam kotak-kotaknya ini. Nah, di akhirnya N kecilnya kita akan dapat 69. Ini adalah besar sampel yang kita butuhkan. Ya, besar sampel yang kita butuhkan yaitu sebanyak 69 sampel. Nah, jika kita menggunakan program Excel, maka sebenarnya sama saja. Sama saja. Jadi kalau misalnya di Excel itu ada di 1B, ya, kalau kita melihat rumusnya sama, jadi level of significance-nya 5%, kemudian power-nya 80%, P0-nya tadi adalah 10%, sementara PA-nya adalah 20%. Maka nilainya adalah 68,91 yang jika dibulatkan ke atas menjadi 69 sampel. Ya. Demikian untuk penjelasan rumus yang kedua. Jadi kita tadi sudah lihat dulu yang pertama untuk rumus penelitian deskriptif, ya, penelitian deskriptif yang tidak ada hipotesisnya. Lalu jadi kalau memang kita mau membuat penelitian deskriptif tidak ada hipotesis, ya tidak usah menggunakan rumus yang lain-lain. Pakai saja rumus yang ini, ya, supaya sederhana. Tapi kalau memang kita memang punya hipotesis, punya dugaan bahwa ada prevalensi yang lebih tinggi pada populasi yang menjadi tempat studi kita, ya, maka rumus yang digunakan lebih tepat adalah rumus yang ini. Sementara kita mulai masuk pada uji hipotesis beda dua proporsi. Nah, ini penelitiannya sifatnya analitik. Jadi sudah menggunakan uji statistik di sini. Tetapi yang diuji atau variabel yang diujinya itu, variabel dependennya itu skala datanya bukan numerik. Jadi misalnya kita ingin pada contoh ini, ya, mengetahui perbedaan status gizi dengan kejadian anemia. Ya, tetap kesalahan tipe 1 5%, powernya 80%. Berdasarkan literatur review diketahui bahwa prevalensi anemia itu pada remaja putri dengan status gizi normal 20%. Sementara prevalensi anemia pada status gizi kurang itu 40%. Kemudian dibuat hipotesis bahwa ada perbedaan, nah ini ada perbedaan tingkat status gizi dengan kejadian anemia, dengan kejadian ada tidak adanya anemia. Jadi kalau status gizinya sangat baik, baik, kurang baik, sangat tidak baik misalnya dibandingkan antara orang yang punya status gizi baik, status gizi kalau kita kelompokkan menjadi status gizi baik dan tidak baik, sementara anemianya yang kita kelompok-kelompokkan nilainya, kemudian kita uji, ya, maka besar sampel yang perlu kita ambil adalah sebesar ini. Ya. Ini adalah penelitian cross-seksional. Jadi kalau kita perhatikan di sini,
nilai-nilai yang kita masukkan adalah nilai yang standar saja. Jadi Z1 alfanya itu, alfa yang kita masukkan kalau kita lihat di rumus adalah 5%, 1 kurang betanya adalah 80%, P1-nya adalah 40%, P2-nya adalah 20%, dan N-nya akan keluar adalah 82. Jadi ini penelitiannya two-sided test karena hipotesisnya itu dua sisi ya. Jadi kita perhatikan ada perbedaan. Dia tidak sebut bahwa status gizi pada kejadian anemia lebih rendah. Dia nggak sebut seperti itu. Kalau dia sebut kejadian anemia lebih rendah pada remaja putri dengan status gizi yang baik. Kalau dia sebut begitu berarti rumus besar sampel yang harus kita gunakan nanti kalau di dalam programnya itu adalah cari yang hypothesis test for two population proportion dengan one-sided test. Kalau kita memiliki dugaan yang sudah spesifik. Tapi kalau kita hanya sebut ada perbedaan saja, kita nggak sebut kecenderungannya yang mana, maka rumus besar sampel yang kita gunakan bisa menggunakan rumus besar sampel yang seperti ini. Nah, kita masukkan nilai-nilai tadi, maka nilainya keluarnya 82. Jika kita gunakan dengan menggunakan program Excel, maka kita bisa melihat juga sama hasilnya. Jadi pada 1C, kita masukkan angkanya tadi itu 5%, ya, kemudian powernya itu 80%, kemudian proporsi yang pertama tadi 20 dan yang kedua ini 40 ya. Nah, hasilnya adalah 82 juga. Ya, jadi hasil perhitungannya ini sebenarnya sama saja antara yang program yang sample size tersebut dengan yang di Excel. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Karena berikutnya ini adalah rumus besar sampel untuk penelitian yang desainnya case control. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mungkin ada yang menggunakan pendekatan dengan desain case control. Ya. Nah, pada desain case control, salah satu hal yang sering kita dapatkan atau kita harus cari informasinya adalah odds ratio dari penelitian yang sebelumnya. Jika kita belum punya nilai odds ratio, maka sebaiknya kita lakukan dulu penelitian pendahuluan untuk tahu berapa odds ratio ya, dari variabel respon. Jadi contohnya ketika sebuah penelitian ingin mengetahui faktor status gizi ibu dengan kejadian BBLR, ya, di mana ibu yang melahirkan BBLR sebagai kasus dan ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal sebagai kontrol. Nah, kesalahan tipe 1-nya tetap 5%, power penelitiannya 80%. Nah, kemudian berdasarkan literatur review kita dapat prevalensi status gizi kurang itu sebanyak 20%, dan odds ratio atau informasi odds ratio yang kita dapatkan adalah 2,7%. 2,7 artinya orang yang mengalami masalah gizi maka akan memiliki kemungkinan 2,7 kali mendapatkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, pada kasus yang seperti ini, kalau kita buka pada program itu, silakan buka sample size Excel-nya itu yang 3.2, maka nilai-nilai yang seperti ini akan kita peroleh. Nah, yang perlu dimasukkan apa? Yang perlu dimasukkan adalah nilai alfanya, kemudian nilai 1 kurang betanya dimasukkan 80%, odds ratio-nya ini dilewati saja, OR0-nya dilewati saja, cukup ditulis 1. Nah, P1-nya dilompati dulu. P1-nya dilompati dulu, sementara yang diisi adalah P2-nya yang isinya 20% dan odds ratio-nya yang sebesar 2,7. Yang nilai N-nya akan keluar 66. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, nilai P1 ini akan otomatis keluar. Kenapa? Karena nilai P1 akan diprediksi dari nilai odds ratio dan dari nilai P2-nya. Di Excel, saya juga sudah mempersiapkan
bahwa dalam perhitungan besar sampel dengan Excel, jika kita lihat di 1D, nah di sini ada dua. Jadi ada yang atas dan ada yang bawah. Perhatikan saja yang warna merahnya. Kalau yang warna merahnya ini saya merahkan pada P1, berarti ini jika Bapak Ibu sekalian memiliki informasi terkait odd ratio yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Sementara yang di bawah sini, kalau odd ratio-nya tidak diketahui, tetapi yang diketahui memang sudah tahu berapa probability exposure given by disease-nya. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi tetap kita mengisi level of significance-nya 5%, power dari penelitiannya 80%, kemudian kita kosongkan, ini karena merah ini pasti nggak bisa diklik, ya. Saya set seperti itu memang. Kemudian P2-nya diisi 0,2 atau 20% tadi, lalu anticipated odd ratio-nya diisi 2,7. Maka besar sampelnya adalah 65,39. Kembali pada prinsip tadi, dibulatkan ke atas, jadi besar sampel yang kita butuhkan adalah 66. Seperti itu kira-kira. Nah, lagi-lagi kita lihat ini adalah untuk besar sampel pada penelitian yang case control. Pada penelitian yang cohort, nah, yang cohort ini rumusnya serupa tapi tak sama. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah rumus untuk case control dan ini adalah rumus untuk cohort. Kalau dibandingkan nyaris sama, tetapi sebenarnya berbeda. Ya. Jadi kalau di sini informasi yang didapat tentu akan yang kita butuhkan tentu juga akan berbeda. Kalau penelitiannya case control tentu kita berangkat dari sakit dan tidak sakit. Sementara kalau dia pada penelitiannya cohort, maka kita berangkat dari terpapar dan tidak terpapar. Gitu ya. Nah di sini desain cohortnya ingin mengetahui tentang juga sama pengaruh gizi ibu yang kurang terhadap kejadian berat badan bayi lahir rendah. Ya, ibu yang status gizi kurang berdasarkan kunjungan pertama sebagai kelompok terpajan dan ibu yang memiliki status gizi normal sebagai kelompok yang tidak terpajan. Ya. Kesalahan tipe 1-nya adalah 5% dan powernya 80%. Berdasarkan literatur review, kita juga dapatkan informasi bahwa risiko relatifnya adalah sebesar 10%, risiko relatifnya adalah 2,5. Sementara risiko melahirkan BBLR pada kelompok status gizi baik adalah 10%. Jadi walaupun status gizinya baik, masih ada kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebanyak 10%. Dari mana angka-angka ini kita dapatkan? Angka-angka ini bisa kita dapatkan dari literatur review atau melalui penelitian pendahuluan. Jadi kalau kita punya keinginan untuk melakukan sebuah penelitian tertentu di rumah sakit, tadi kita sudah lihat banyak rumus yang menggunakan nilai proporsi. Kalau kita belum punya nilai proporsi ini pada populasi, kita bisa melakukan penelitian pendahuluan dulu. Misalnya mengumpulkan dulu data. Kalau kita ingin mengetahui berapa ya prevalensi kasus keberhasilan terapi dengan menggunakan regimen tertentu pada penderita hipertensi. Kita harus tahu dulu berapa proporsi penderita hipertensi yang mendapatkan regimen tersebut. Jadi lakukan dulu penelitian pendahuluan pada populasi untuk tahu berapa proporsi yang mendapatkan regimen. Nah, dari sana nanti kita akan tahu nilai P-nya berapa misalnya. Nah, pada kasus ini kita lihat ada nilai proporsi untuk berat badan lahir rendah pada kelompok yang gizi baik. Dan juga ada informasi nilai relatif risk-nya. Nah, kalau memang sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan rumus. Jadi cari yang 4.2, kemudian masukkan nilai alfanya 5, 1 kurang betanya 80, RR0-nya dilewati saja, tetap 1. Nah, P1 ini dikosongkan, yang diisi adalah P2,
yaitu kejadian sakit pada kelompok yang tidak terpajan, yaitu 10%. Ya. Nanti diisi RR dengan sendirinya, nanti P1-nya akan terisi. Nah, begitu ini terisi, maka nanti besar sampelnya akan keluar sebanyak 100. Jadi ini adalah besar sampel. Bagaimana kalau menggunakan Excel? Jika menggunakan Excel, juga sama prinsipnya. Jadi kita pakai rumus yang 1E, yang ini. Nah, ini kita isi dulu nilainya. Nilai signifikansinya 5%, powernya 80%, lalu RR-nya ini kita kosongkan, karena memang warna merah, dilewati saja. Kemudian nanti ada nilai P2 diisi sebanyak 0,1, nilai RR-nya diisi 2,5. Ya, 2,5 sesuai dengan nilai RR berdasarkan penelitian pendahuluan atau literatur review. Maka nilai akan keluar adalah 99,54. Tetap dibulatkan ke atas menjadi 100. Nah, bagaimana kalau nanti kasusnya kita tahu berapa proporsi P1-nya, berapa proporsi P2-nya, ya silahkan saja diisi. Tetapi sebenarnya kalau ini sudah ketahuan di populasi kita, ngapain lagi penelitiannya ya? Karena kita sudah tahu proporsinya. Tetapi rumus ini adalah untuk menguji hipotesis. Jadi kita ingin menguji ada hubungan enggak antara berat badan dengan antara status gizi dengan berat badan bayi lahir rendah, misalnya seperti itu. Nah, itu tadi semua rumus untuk besar sampel yang sifatnya proporsional, ya, yang sifat atau skala data yang pada variabel dependennya itu adalah kelompok atau non parametrik, ya. Jadi ada ordinal, ada nominal. Jadi kita gunakan rumus yang tadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada penelitian-penelitian yang menggunakan ukuran numerik, ya. Ukuran-ukuran numerik. Misalnya kita ingin cari ada perbedaan enggak kadar IL6 pada kelompok terpapar dan tidak terpapar, misalnya seperti itu, ya. Ada perbedaan TNF alfa pada kelompok tertentu yang diberikan zat A dan zat B, misalnya kita ingin membandingkan itu, misalnya saja. Kita bisa menggunakan rumus-rumus yang berikut ini. Nah, ini, tapi perhatikan dulu, rumus yang pertama ini adalah estimasi rata pada satu populasi tanpa hipotesis. Sama seperti ketika kita ingin memprediksi berapa kejadian hipertensi pada suatu populasi, rumus ini juga bertujuan untuk mengetahui estimasi rata pada satu populasi tanpa hipotesis. Ini jadi rumus yang digunakan berbeda, ya. Berbeda kenapa? Karena yang digunakan bukan lagi nilai D, bukan lagi nilai P, ya. Bukan lagi nilai P, tetapi nilai theta, ya, yaitu simpangan baku. Jadi pada rumus ini, karena ini ya walaupun lazim, tetapi juga agak jarang digunakan, saya tidak akan membahasnya secara jauh, ya. Jadi tetap sama, kalau memang informasinya seperti ini, nanti silahkan dari modul yang dibangun oleh Dr. Artawan juga Bapak Ibu sekalian bisa melihat di modul tersebut dan mengikuti prosesnya. Dan rumus ini kebetulan tidak ada di Excel. Jadi saya tidak membuat rumus ini di Excel. Jadi rumus 2A dan 2B itu tidak ada di Excel. Nah, ini jadi dimasukkan nilai 1 kurang alfanya menjadi 95%, nilai D-nya adalah 1, E-nya adalah 0,1 atau 10%, mu-nya 10, dan seterusnya, dan nilai yang diperoleh adalah 25. Demikian, sebenarnya asal kita paham apa yang dimaksud dengan makna dari simbol-simbol kecil ini, maka akan mudah sebenarnya kita dalam melakukan perhitungan besar sampel ini. Ini adalah sama kasusnya mirip seperti tadi, tetapi bedanya ini kalau kita memiliki hipotesis. Ya, memiliki hipotesis bahwa rata kadar Hb pada kelompok studi lebih rendah dibanding kelompok populasi standar. Nah, ini yang kita gunakan rumus besar sampel yang demikian ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah ini jika kita menggunakan rumus sampel size yang ada di sana juga sama dengan memasukkan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, yang sering adalah
uji hipotesis beda 2 rerata. Boleh juga lebih dari 2 rerata. Jadi kalau kita punya beberapa kelompok, kita juga bisa menggunakan rumus ini. Ya. Jadi pada penelitian ini membandingkan kadar Hb remaja putri antara yang punya status gizi kurang dengan normal, ya, dengan nilai tipe 1 yang ditolerir 5%, powernya juga 80%. Dari literatur review, rata-rata kadar Hb pada remaja putri dengan status gizi normalnya 12 miligram persen misalnya, sementara pada gizi kurang adalah 10 miligram persen, ya, mu1. Ya, kemudian ada hipotesis di sana. Ada hipotesis bahwa terdapat perbedaan. Nah, ini yang saya sebut sebagai uji hipotesis beda 2 rerata. Ya, jadi N sama dengan 2 theta kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini jika kita masukkan ke dalam rumus, maka alfanya 5%, 1 kurang betanya tetap 80%, tetanya tadi nilai ininya adalah 2,5, ya, simpangan bakunya ya 2,5. Theta kuadratnya kalau di Excel itu sudah warna merah karena dia otomatis dihitung. Mu rata-ratanya ini adalah nilai rata-rata dari kadar Hb pada kelompok normal pada populasi yaitu 12%, sementara pada sampel penelitian kita adalah 10%, sehingga N-nya kita peroleh 25. Nah, yang sering adalah, pertanyaannya adalah 25 ini itu N total atau 25 ini N pada satu kelompok? Jawabannya ini adalah N pada satu kelompok. Jadi pada kelompok yang punya gizi, pada status gizi yang normal dan pada status gizi yang tidak normal tadi, ya, gizi kurang atau gizi yang tidak kurang. Nah, ini adalah rumus yang harusnya kita gunakan jika kita ingin membandingkan kadar Hb atau membandingkan nilai TNF alfa, kita ingin membandingkan nilai parameter-parameter tertentu yang menggunakan skala data yang numerik. Nah, sementara itu kalau kita ingin melakukan penelitian yang menganalisis hubungan atau menganalisis pengaruh, sebenarnya rumus yang digunakan relatif lebih mudah seperti rumus ini, ya, rumus yang ada di hadapan kita ini. Jadi rumus ini adanya di file Excel, tidak ada di file SS, ya. Jadi kalau misalnya kita dapat cukup sederhana sebenarnya, kita cuma perlu menentukan nilai alfanya berapa, betanya berapa, kemudian kita cuma perlu menentukan nilai rho-nya. Nah, nilai rho ini adalah nilai koefisien korelasi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam file Excel, pada file Excel sheet 3 itu yang perlu dimasukkan hanya nilai level of significance-nya 5%, power-nya 80%, dan nilai rho-nya. Kebetulan di sini nilai rho-nya itu adalah 0,615. Ya, artinya korelasinya kuat, 0,615, sehingga besar sampel yang dibutuhkan adalah sekitar 19. Ya. Jika kita coba dengan menggunakan file Excel, nah di nomor 3 ini kita menggunakan file Excel, kalau korelasinya kita rendahkan, ya, kita buat rendah korelasinya, maka besar sampel yang dibutuhkan akan semakin besar. Ya, ini tidak bisa menurut selera kita menentukan berapa sih korelasi yang diharapkan, tapi memang sebaiknya berdasarkan studi literatur atau kalau tidak ada penelitian pendahuluan terlebih dahulu, ya, untuk menentukan nilai korelasi yang diharapkan ini. Selanjutnya sebenarnya kita sudah mendekati akhir, tinggal sedikit lagi, nggak banyak lagi rumus yang perlu kita bahas. Nah, ini adalah rumus perhitungan besar sampel kalau populasinya diketahui. Ya, kalau populasinya diketahui. Jadi kalau populasi yang kita
INGGITI itu diketahui besar populasinya, maka kita bisa menggunakan beberapa rumus besar sampel. Ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama yang Snedeker dan Cochran ini, kemudian ada Slovin. Sebenarnya yang Snedeker dan Cochran ini juga banyak rumusnya, tidak cuma satu. Ya. Jadi ada lagi rumus-rumus yang lain. Cuman pada pertemuan kali ini saya hanya mengambil satu contoh rumusnya saja. Dan yang paling sering adik-adik juga menggunakan rumusnya Slovin. Padahal rumus Slovin itu kita harus tahu persis berapa populasinya. Jadi kalau populasi, jadi setidaknya begini, kalau kita ingin melakukan penelitian terkait dengan kasus demam denggi di Rumah Sakit Zainul Abidin, maka kita harus tahu setahun itu atau dalam jangka waktu penelitian kita itu kira-kira ada berapa besar populasi penelitiannya. Kita mungkin tidak tahu kalau kita pakai penelitian yang sifatnya kohort, kita mungkin tidak tahu akan ada berapa kasus di depan. Tetapi caranya adalah bisa memprediksinya dari kasus tahun yang lalu. Misalnya pada tahun yang lalu ada 1.200 kasus demam denggi yang dirawat, berarti pada periode bulan tertentu ya, misalnya pada bulan September sampai dengan Desember itu puncak-puncaknya misalnya, sehingga dalam satu bulan misalnya bisa sampai merawat 400 pasien misalnya. Dalam jangka waktu 400 dalam jangka waktu 1 bulan itulah kita menentukan N besarnya. Jadi kalau kita mau punya periode waktu penelitian 1 bulan, jadi kita hitung dari N besar yang 400 orang tersebut. Nah, sebagai contoh dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, terkadang kita menghitung rumus besar sampel dengan menggunakan rumus yang kita tidak tahu populasinya berapa. Tetapi begitu hasil perhitungan besar sampel kita peroleh, kita lihat bahwa loh, kok lebih besar daripada populasi. Populasinya cuma 300, tapi besar sampelnya butuhnya 500. Nah, ini harus diapakan. Nah, nanti ada caranya untuk mengkonversi kepada populasi yang finite, ya, populasi yang terbatas tersebut. Nah, ini contohnya yang pertama adalah perhitungan besar sampel untuk populasi finite. Jadi untuk populasi finite, misalnya pada penelitian ini adalah penelitian terkait norma pemeriksaan kehamilan terhadap intensi pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil usia dini, di mana kita tahu jumlah ibu hamil usia dini di populasi adalah 650 orang. Kemudian kesalahan tipe 1, power penelitian kita tahu. Lalu kita tahu juga proporsi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan dari penelitian pendahuluan adalah 74,5%. Nah, dari informasi ini kita tinggal buka file Excel-nya di 4A, lalu masukkan saja nilai alfanya 5%, kemudian nilai P-nya itu 74,5%, nilai D-nya itu 10%, dan N populasinya dimasukkan harusnya 650 yang tadi. Nah, anggap saja 650-nya kita abaikan, tetapi kebetulan yang ada di populasi ibu hamil usia dini itu cuma 30. Nah, jadi besar sampel yang kita perlu ambil dari 30 orang itu adalah 22 orang. Ya, itu cara perhitungan besar sampelnya. Jadi kalau kita tahu N besarnya berapa, ya rumus besar sampel yang kita pakai adalah rumus besar sampel yang populasinya kita ketahui. Atau kalau memang saya mau pakai yang rumus besar sampel yang N besarnya tidak ada, boleh, ya silahkan saja, tidak apa-apa, tetapi sebaiknya menggunakan yang N besarnya diketahui. Atau kemudian menggunakan besar sampel dengan populasi finite yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus Slovin atau Yamane, ya, di mana N besar dibagi 1 ditambah N besar error dikuadratkan. Nah, ini rumusnya ini memang banyak pro dan kontra, ya. Karena dia tidak mempertimbangkan nilai alfa, nilai beta, dia hanya memperhitungkan nilai errornya saja dari populasi. Rumus ini sebenarnya juga kalau kita pelajari sejarahnya, ini juga agak masih simpang siur. Siapa sih sebenarnya Slovin ini? Tetapi secara resmi ditulis oleh Taru Yamane di tahun 1967. Itu yang paling dekat, walaupun rumus ini keluar pertama sekali itu pada sekitar tahun 1960-an. Nah, jika rumus ini kita masukkan, misalnya ya,
kita punya populasi sebanyak 1.000 orang, kita ingin tahu berapa orang yang perlu kita ambil dari 1.000 orang itu untuk bisa mewakili populasi. Kalau rumusnya kita masukkan dengan errornya sekitar 5%, maka besar sampelnya adalah 286 orang. Ini contohnya penggunaan rumus Lopin tersebut. Dan yang terakhir adalah jika kita punya perhitungan besar sampel yang kemudian ternyata lebih besar daripada populasi. Loh, setelah dihitung besar sampelnya loh kok lebih besar daripada populasi. Nah, atau wah ini kebanyakan, saya tidak sanggup ini. Kalau misalnya kita butuh pemeriksaan tertentu yang sifatnya harganya mahal, kita punya keterbatasan atau pemeriksaannya butuh waktu yang lama, dan kita punya keterbatasan waktu penelitian dalam jangka waktu tertentu yang harus selesai, maka kita bisa membatasinya atau mengkonversinya dengan menggunakan rumus konversi besar sampel ke populasi yang finite. Ya. Nah, jadi misalnya saja ada satu penelitian yang total populasinya itu 250, tetapi ketika kita hitung besar sampel hasil perhitungan kita peroleh 300. Pertanyaannya, kan kalau kita ambil 300 kan sudah lebih dari populasi, sementara yang namanya sampel itu adalah sebahagian dari populasi. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah rumusnya disesuaikan dengan besar populasi. Bagaimana? Ya, dimasukkan saja dalam rumus ini berapa N besar. N besarnya adalah 250, N kecilnya adalah sampel size hasil perhitungan sebelumnya. Nah, ini akan kita peroleh besar sampelnya sebesar 137. Jadi dari 250 populasi tadi, kita cukup ambil 137-nya saja. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah penggunaan besar sampel itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, rancangan penelitian, dan hipotesis penelitian. Ini minimal ya. Jadi kalau kita mau lihat pakai rumus yang mana, lihat tujuan penelitiannya apa. Oh, membandingkan. Ya, oh kemudian hanya deskriptif saja, begitu misalnya. Oh, ingin mencari korelasi. Ya, lihat tujuannya. Lalu perhatikan ini desainnya apa. Karena desain cohort dengan desain yang case control akan berbeda dengan cross sectional, demikian ya. Sementara juga perhatikan hipotesisnya. Hipotesisnya itu satu sisi atau dua sisi ya, karena akan menentukan nanti nilai Z 1 kurang alfanya dibagi 2 atau nilai Z 1 kurang alfanya saja yang digunakan. Nah, terus kemudian dalam perhitungan besar sampel terdapat beberapa informasi yang kita perlukan dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi penting untuk mempelajari studi terdahulu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin meneliti tentang sesuatu yang kita belum tahu nilai proporsinya atau nilai rata-ratanya di populasi ya, sebaiknya lakukan penelitian pendahuluan sehingga nanti kita bisa presisi dalam menentukan besar sampelnya. Lalu gunakan referensi. Ya, jangan berdasarkan dugaan. Jadi sebaiknya merujuk saja. Jadi, oh dok, saya tidak setuju dengan rumus besar sampel yang dokter sampaikan tadi. Tidak apa-apa, silahkan. Asal kita punya referensi lain dan menunjukkan bahwa ini rumus yang lebih cocok, ini rumus yang lebih ideal. Bahkan memang sekarang juga masih berkembang disertasi-disertasi yang areanya adalah menemukan rumus-rumus besar sampel yang lebih cocok untuk penelitian-penelitian tertentu. Nah, kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering sekali menemukan hal-hal yang kecil dan sepele. Ya. Dan kita cenderung mengabaikannya. Misalnya kayak nilai alfa tadi, nilai D, apa sih itu ribet banget, mu, dan lain-lain sebagainya. Padahal dari sesuatu yang kecil dan sepele itu, kita bisa membuat suatu kesempurnaan. Walau kesempurnaan itu sulit sekali, tetapi kita bisa mendekati itu dengan memperhatikan hal-hal yang kecil dan sepele itu. Yang akhirnya kesempurnaan itu adalah sesuatu yang bukan merupakan hal yang kecil dan sepele. Akan mempengaruhi hasil penelitian kita, akan mempengaruhi makna yang bisa kita ambil dari hasil studi kita. Nah, ini adalah satu inspirasi yang saya dengar dari Dr. Bambang, seorang dokter ahli penyakit dalam di UGM.
yang menceritakan tentang bagaimana Michelangelo, seorang pematung yang membuat patung dengan sangat baik yang mendekati presisi yang detail, ya, di mana anatominya itu betul-betul terlihat dengan sangat jelas sehingga dicemooh orang, ngapain lu Michelangelo membuat patung sampai sedetail itu, emang akan berapa lama ini akan selesai? Maka itu satu patung Michelangelo itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun atau lebih. Dan tapi patung itu menjadi sebuah karya yang monumental, sebuah karya yang berkesan hingga sekarang. Jadi demikian juga ketika kita ingin melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu itu berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan sesuatu dasar ilmiah, tidak berdasarkan intuisi, sehingga mudah-mudahan itu akan membekas, memberikan dampak yang baik untuk kemaslahatan masyarakat dan ke depan. Mungkin itu dulu presentasi dari saya, Dr. Rofi.